Di kerajaan Malwapati, seekor naga ganas bernama Nagini-Gini mengamuk, menghancurkan bangunan dan infrastruktur kota. Penduduk Malwapati ketakutan dan tidak tahu bagaimana cara menghentikan amukan naga tersebut. Sang Prabu Anglingdarma, yang dikenal sebagai raja yang bijak dan berani, memutuskan untuk menghadapi Nagini-Gini. Dengan senjata dan kemampuan spiritualnya, Anglingdarma mendekati naga tersebut. Nagini-Gini, apa yang menyebabkan kamu mengamuk di kota ini? Tanya Anglingdarma dengan suara yang tenang. Nagini-Gini menatap Anglingdarma dengan mata yang menyala-nyala. Aku tidak bisa menahan diri lagi, kata Nagini-Gini. Aku merindukan suamiku, naga bergola, yang telah mencapai moksa. Anglingdarma memahami keinginan Nagini-Gini. Aku tahu bahwa naga bergola telah mewariskan ilmuku kepadaku, kata Anglingdarma. Dia telah mencapai moksa atas keinginan sendiri, karena dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai guru dan mentor bagi aku. Nagini-Gini menundukkan kepalanya, merasa sedih dan kehilangan. Aku tidak bisa menerima kepergian suamiku, kata Nagini-Gini. Anglingdarma mendekati Nagini-Gini dan meletakkan tangan di atas kepalanya. Nagini-Gini, kamu harus memahami bahwa naga bergola telah mencapai moksa karena dia telah menyelesaikan tugasnya, kata Anglingdarma. Dia telah meninggalkan warisan ilmunya kepadaku, dan sekarang dia berada di tempat yang damai. Nagini-Gini merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan Anglingdarma. Aku paham sekarang, kata Nagini-Gini. Tapi, aku masih merasa kesal karena aku tidak bisa bersama suamiku lagi. Anglingdarma tersenyum. Kamu harus memahami bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, kata Anglingdarma. Tapi, warisan cinta dan ilmu suamimu akan tetap ada di dalam dirimu. Nagini-Gini mengangguk, merasa sedikit lebih baik. Terima kasih, Anglingdarma, kata Nagini-Gini. Aku akan meninggalkan kota ini sekarang. Dengan itu, Nagini-Gini meninggalkan Malwapati, meninggalkan kesan yang mendalam di hati penduduk kota. Anglingdarma menonton kepergian Nagini-Gini dengan rasa hormat dan kasih sayang. Semoga kamu menemukan kedamaian, Nagini-Gini, kata Anglingdarma. Dan semoga warisan cinta dan ilmu suamimu tetap hidup di dalam dirimu. Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Oh, jadi itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu di Perengan Kendeng. Beritanya sungguh tidak mengenakkan, Paron. Citra Genjek katanya tewas. Gendrayana dan Kilegawa entah bagaimana nasibnya. Kata murid saya, ia ditawan dan digelandang ke Kalinggapura. Semula, aku dan Ganggadara juga diajaknya. Tapi yang kudengar, orang yang meminta bantuan kita itu bukan orang baik-baik, pemeras rakyat. Maka aku putuskan tidak ikut. Ganggadara juga. Genjik, otakmu memang otak jelek. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Yang aneh, orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Ranggasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Ranggasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa.
Sebelum kejadian itu, Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Durgandini dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Maksudmu, kita akan menuntut balas mereka, meluruh Kalinggapura dan mengobrak-abrik mereka. Ya, sekalian menjajal kehebatan para pendekar Kalinggapura. Saya dengar, titisan Betara Surya juga ada di sana. Kemudian, pendekar sakti yang ternyata Prabu Malwapati juga membela Kalinggapura. Banyak yang membela negeri itu, Kangsa. Termasuk murid Ganggadara, Putri Mahasyura. Ki Paron Wajah sedang duduk di rumahnya, Aji Santa. menikmati suasana pagi yang tenang. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka dan seorang sahabat lama, Bagus Nirbita, masuk ke dalam rumah. Ki Paron Wajah, aku membutuhkan bantuanmu, kata Bagus Nirbita dengan suara yang serius. Ki Paron Wajah menatap Bagus Nirbita dengan heran. Apa yang terjadi, Bagus? Mengapa kamu membutuhkan bantuan aku? Bagus Nirbita menjelaskan bahwa teman-teman lamanya telah disekap dan digelandang ke alun-alun kota Kalinggapura. Aku ingin menolong mereka, Ki Paron Wajah, kata Bagus Nirbita. Mereka tidak bersalah dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ki Paron Wajah menggelengkan kepala. Tidak, Bagus. Mereka adalah orang-orang yang jahat dan tidak pantas ditolong, kata Ki Paron Wajah. Mereka telah melakukan banyak kejahatan dan tidak layak mendapatkan belas kasihan. Bagus Nirbita merasa sedih dan kecewa. Tapi, Ki Paron Wajah, kita pernah berteman dengan mereka, kata Bagus Nirbita. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ki Paron Wajah tetap pada pendiriannya. Aku tidak akan membantu kamu, Bagus, kata Ki Paron Wajah. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Tiba-tiba, pintu rumah Ki Paron Wajah terbuka lagi dan seorang pria bernama Mitra masuk ke dalam rumah dengan luka-luka parah. Ki Paron Wajah, tolong aku, kata Mitra dengan suara yang lemah. Bagus Nirbita langsung menolong Mitra dan membantunya duduk. Apa yang terjadi padamu, Mitra? Tanya Bagus Nirbita. Mitra menjelaskan bahwa dia telah diserang oleh seseorang dengan ajian inti api. Aku tidak bisa melawan dia, kata Mitra. Aku terluka parah. Bagus Nirbita langsung mengobati luka-luka Mitra dengan kemampuan medisnya. Ki Paron Wajah menonton dengan diam, tidak ikut campur dalam urusan itu. Setelah Bagus Nirbita selesai mengobati luka-luka Mitra, Mitra merasa sedikit lebih baik. Terima kasih, Bagus, kata Mitra. Aku berhutang budi padamu, Bagus Nirbita tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Mitra, kata Bagus Nirbita. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ki Paron Wajah menatap Bagus Nirbita dengan sedikit kagum. Kamu memang orang yang baik, Bagus, kata Ki Paron Wajah. Tapi, aku masih tidak akan membantu kamu menolong teman-teman lamamu itu. Bagus Nirbita tidak memaksa Ki Paron Wajah Beberapa untuk pekan yang membantu. lalu di sini Aku beberapa paham, pendekar-pendekar Ki Paron Wajah, kata Bagus Nirbita. Aku akan mencoba menolong Putri mereka Mahasyura, sendiri. dan putra Betara Surya. Rata-rata ilmu mereka sudah cukup mumpuni. Maaf, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar. Galuh, jangan Galuh. Galuh, hentikan. Cukup Nini Padmasari. Dia ada seperguruan Kakang Suliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh, sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk rabuk mereka. Bicaramu seperti orang kalah, Paron. Munculnya pendekar-pendekar muda mestinya menjadi tantangan baru bagi kita.
Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggeret Mentari Senja untuk kembali menjadi siang, Kangsa. Aku tidak sependapat, Paron. Aku masih ingin menikmati masa senjaku. Dan aku akan membuktikan warna emas matahariku lebih menyilaukan daripada matahari mereka. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu. Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Kanda Prabu terluka parah. Angling Dharma dan Pati Patih Batik Madrim sedang berbicara di ruang kerja kerajaan tentang masalah-masalah yang harus diurus. Mereka membahas tentang keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Patih, aku ingin memastikan bahwa keamanan kerajaan kita tetap terjaga, kata Angling Dharma. Aku ingin kamu meningkatkan pengamanan di perbatasan dan memastikan bahwa tidak ada ancaman dari luar. Patih Batik Madrim mengangguk. Aku akan memastikan itu, Yang Mulia, kata Patih Batik Madrim. Tapi, aku juga ingin membahas tentang masalah ekonomi. Aku khawatir bahwa harga barang-barang pokok akan naik karena musim kemarau yang panjang. Angling Dharma memikirkan hal itu. Aku paham, Patih, kata Angling Dharma. Aku ingin kamu mencari solusi untuk masalah ini. Aku tidak ingin rakyat kita menderita karena harga barang-barang yang mahal. Tiba-tiba, Permaisuri memasuki ruang kerja kerajaan. Suamiku, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, kata Permaisuri. Angling Dharma tersenyum. Tentu, istriku, kata Angling Dharma. Apa yang ingin kamu bicarakan? Permaisuri menghela napas dan memandang Patih Batik Madrim. Patih, aku ingin kamu meninggalkan kami sejenak, kata Permaisuri. Aku ingin berbicara dengan suamiku tentang sesuatu yang pribadi. Patih Batik Madrim mengangguk dan meninggalkan ruang kerja kerajaan. Angling Dharma menatap Permaisuri dengan heran. Apa yang terjadi, istriku? Tanya Angling Dharma. Permaisuri tersenyum. Tidak ada apa-apa, suamiku, kata Permaisuri. Aku hanya ingin memberikan perhatianmu sedikit. Kamu terlalu sibuk dengan urusan kerajaan belakangan ini. Angling Dharma tersenyum dan memeluk Permaisuri. Aku paham, istriku, kata Angling Dharma. Aku akan mencoba untuk lebih memperhatikan kamu. Kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malwapati juga. Ya, tapi Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarang Wali, Suliwa harus menerima balasan yang setimpal. Suliwa, Ya, karena dia yang telah membuat saya seperti ini. saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kakang dan Suliwa jadi bermusuhan? Padahal Dia berpihak kepada musuh saya. Dia memusuhi guru saya. siapa guru Kakang? Nyai Nila Saroya. Saya Suliwa. Suliwa. Suliwa cucuku. Kemarilah cucuku. Suliwa.
Kemarilah cucuku. Suliwa sedang tidur dan bermimpi tentang pertemuan dengan Pangeran Suryapati. Dalam mimpinya, Pangeran Suryapati memberitahu Suliwa tentang sebuah tempat yang sangat penting dan meminta Suliwa untuk pergi ke sana. Tiba-tiba, Suliwa terbangun dari mimpinya dan merasa bahwa mimpi itu sangat nyata. Dia langsung bangun dari tempat tidurnya dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan dalam mimpinya. Sambil berjalan, Suliwa bertemu dengan Bongo, temannya yang setia. "Suliwa, kemana kamu akan pergi?" tanya Bongo. Suliwa menjelaskan tentang mimpinya dan keputusannya untuk pergi ke tempat yang disebutkan oleh Pangeran Suryapati. "Aku harus pergi ke sana," kata Suliwa. "Aku merasa bahwa ini sangat penting." Bongo langsung memutuskan untuk ikut dengan Suliwa, meskipun Suliwa tidak mengizinkannya. "Aku tidak ingin kamu ikut, Bongo," kata Suliwa. "Ini mungkin berbahaya." Tapi Bongo tidak peduli dan tetap ikut dengan Suliwa. "Aku tidak akan meninggalkan kamu, Suliwa," kata Bongo. "Aku akan selalu ada di sampingmu." Suliwa tersenyum dan tidak bisa menolak keinginan Bongo. "Baiklah, kamu bisa ikut," kata Suliwa. "Tapi, kamu harus berhati-hati dan tidak membuat masalah." Bongo mengangguk dan mereka berdua melanjutkan perjalanan ke tempat yang disebutkan dalam mimpi Suliwa. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di sana, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Pangeran! Pangeran! Kenapa harus saya yang menerima anugerah ini? Kenapa bukan Guru Masura? Atau Dinda Galuh Parwati? Anakku Masura sudah terlalu tua, dan Galuh seorang wanita. Aku takut dengan ilmu yang begitu dahsyat akan menjadi semena-mena. Seorang wanita cenderung lebih menuruti perasaannya ketimbang pikirannya. Pangeran! 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 Tuan, bangun Tuan, bangun, bangun Tuan, bangun, Tuan bangun, bangun Tuan, ada apa? Bangun, bangun Tuan, bangun. Iya, iya, aduh. Bongo? Tidur kok teriak-teriak. Sampai kaget aku. Loro kabeh iki lho. Aku mimpi aneh, Ngo. Makanya kalau tidur itu cuci kaki dulu, cuci muka. Biar apa yang dibawa dalam tidur itu bersih. Jadi kalau mimpi ya mimpi yang indah-indah Bongo, gitu loh. Kamu tahu hutan kayu langit? Saya pernah dengar, kalau tidak salah itu dekat Alas Jagaraga. Tuan dapat mimpi disuruh ke sana? Iya. Bongo. Iya Tuan. Siapkan kudaku. Siap. Juga untuk kamu. Hah? Saya diajak Tuan. Ya kalau mau. Kalau tidak apa-apa. Weh, siapa nolak? Cepat, kita berangkat sekarang juga. Ya. Hei. Ada apa Tuan? Tuh, lihat tuh. Jurang. Mau nyebur kamu? Tuan mau nyebur? Kamu mau nyebur? Hah? Loh, enggak lah. Ayo balik. Ayo.
Bayu, mana kepeng kami? Aduh, jangan, Tuan. Ah, Dagangan sudah saya waktunya belum nih. laku, Tuan. Ayo, Tolong, bayar. Tuan. Aduh, Mari jangan sini. dulu, Tuan. Kepeng. Belum ada, Tuan. Suliwa dan Bongoh sedang dalam perjalanan ke tempat yang disebutkan dalam mimpi Suliwa. Mereka berjalan melewati pasar yang ramai dan sibuk. Tiba-tiba, Bongoh melihat seorang penjahat yang dikenalnya berada di pasar. Penjahat itu memiliki reputasi buruk dan sering membuat masalah di pasar. Bongoh tidak bisa menahan diri dan langsung menghampiri penjahat itu. "Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di sini," kata Bongoh dengan suara yang keras. Penjahat itu tersenyum dan mencoba melawan Bongoh, tapi Bongoh terlalu kuat dan langsung menghajar penjahat itu. Penjahat itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Tukang warung di sekitar pasar melihat kejadian itu dan merasa lega. "Terima kasih, Bongoh," kata salah satu tukang warung. "Kamu telah menyelamatkan kami dari penjahat itu." Sebagai tanda terima kasih, tukang warung memberikan makanan gratis kepada Bongoh dan Suliwa. "Silakan, makanlah makanan kami," kata tukang warung dengan senyum. Bongoh dan Suliwa tersenyum dan menerima makanan itu. "Terima kasih, Pak," kata Bongoh. "Kami sangat lapar." Suliwa dan Bongoh menikmati makanan itu sambil melanjutkan perjalanan mereka. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia dan bahwa mereka telah membuat perbedaan di pasar. "Bagus sekali, Bongoh," kata Suliwa. "Kamu telah membuat pasar lebih aman." Bongoh tersenyum dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," kata Bongoh. Ayo, siapa lagi? Ayo, silakan. Ayo, Lu, ada apa toh ini? Hei, berani-beraninya kamu mengikat kuda di tempatku. Oh, Kisana yang punya warung. Tempat ini sudah saya sewa sampai kiamat. Hah? Kiamat? Kiamat. Oh, joguan. Mas, jangan mas, aduh, kurang ajar. Berani-beraninya kamu menghina si Bongoh. Ayo maju. Pukul aku lagi kalau berani. Aduh. Goblok. Gak punya sopan santun kamu ya. Budak. Aku bilang apa? Aku bilang kan pukul. Lah kok malah nendang? Gak punya aturan kok kamu. Akan kusiksa kau sampai ke lenger. Kalau tidak mau memberikan semua kepeng yang ada di kantongmu. Juga temanmu tadi. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya. Hop. Mati syukur kamu. Ayo hajar rame-rame. Ayo. Gara-gara kalian, aku telat makan. Terima kasih. Silakan. Silakan Kisanak. Ayo cepat keluarkan semua makanannya, cepat keluarkan. Silakan Kisanak, silakan. Terima kasih Kisanak berdua sudah menghajar bermocerah itu. Mereka selalu bikin resah desa ini Kisanak. Itu sudah tugas kami Kisanak. Kami sepasang pendekar yang selalu membela kaum yang tertindas. Oh, jadi Kisanak ini berdua toh? Iya.
Tuan ini tangan kanan saya. Maksudnya Tuan ini tangan kanannya Betul, sakit. Ki. Saya tangan kanan beliau ini. Dan tangan kirinya. Tangan kirinya mana, Ngoh? Ya ini. Silakan Tuan Pendekar. Iya. Semua makanan di sini enak. Silakan Tuan. Terima kasih. Itu apa itu? Maaf ya Mbak. Enggak, Allah anaknya. Orang belum. Banyak anak ya. Bongo, kok tidur? Ngantuk dan lapar, Tuan. Benar, ini hutannya. Benar, Tuan. Lihat, di sana itu pohon yang disebut kayu langit. Karena paling tinggi di antara pepohonan yang lain. Kalau begitu, kita istirahat di sini. Kamu Iya. bikin api, Ngoh. Iya, iya. Dan aku akan semedi. Baik. Loh, kok ikut? Kamu cari kayu api. Hah? Aduh, lupa. Ya. Sudah sana. Ya, soalnya lapar. Sana. Ya, ya, ya. Suliwa dan Bongo akhirnya tiba di tempat yang dituju setelah perjalanan panjang. Mereka melihat sebuah goa yang terletak di atas bukit dan memutuskan untuk memasukinya. Siapa tahu apa yang ada di dalam goa ini, kata Suliwa dengan rasa penasaran. Bongo mengangguk dan mereka berdua memasuki goa. Di dalam goa, mereka menemukan sebuah patung yang besar dan terlihat kuno. Patung apa ini? Tanya Bongo dengan rasa ingin tahu. Suliwa memeriksa patung itu dan menemukan tulisan di atasnya. Tulisannya mengatakan bahwa kita harus membakar mayat yang ada di dalam gua ini, kata Suliwa. Bongo melihat sekeliling dan menemukan sebuah mayat yang telah menjadi tulang belulang. Aku rasa itu mayat yang dimaksud, kata Bongo. Suliwa mengangguk dan mereka berdua memutuskan untuk membakar mayat itu. Mereka mengumpulkan kayu dan bahan-bahan lainnya untuk membuat api. Setelah api menyala, mereka membakar mayat itu sesuai dengan tulisan di patung. Saat mayat itu terbakar, mereka merasakan sebuah energi yang aneh. Apa yang terjadi? Tanya Bongo dengan rasa penasaran. Suliwa tidak tahu, tapi dia merasa bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Aku rasa kita telah melakukan sesuatu yang penting, kata Suliwa, setelah mayat itu terbakar habis. Setelah Suliwa pun membakar akan mayat tersebut, maka, mereka pun langsung untuk membagi tugas Suliwa bertapa dan Bongo pun berjaga di luar takut ada bahaya mengancam. Bongo, jangan pegang-pegang. Takut. Bongo, Ya, ada minyak gaji.
bikin api. Kenapa? Itu apa? Pangeran, saya datang memenuhi panggilan Tuan. Tataplah wajah dan tubuhku, wahai manusia. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati saat demi saat daging dan kulitku mulai mengeriput. Tulang-tulangku semakin rapuh. Maafkan hambamu yang agung. Selama ini hamba mengagulkan ketampanan yang ternyata sangat sebentar usianya. Tapi rahasiamu sudah hamba pahami. Kepada yang menemukan surat ini, bakarlah tubuh keriput ini. Karena sebenarnya dia telah menjadi sampah kehidupan. Bongo, cari kayu bakar yang banyak. Kita prabukan mayat ini. Sebenarnya ini mayat siapa, Tuan? Eyang Guru. Selamat jalan, Pangeran. Suliwa. Pangeran. Saya lebih suka kalau kamu memanggilku Eyang Guru. Baik, Eyang Guru. Ikut aku. Malam-malam kok gerataan. Ketemu demit baru tahu rasa. Suliwa sedang duduk di dalam goa, ketika tiba-tiba Pangeran Suryapati muncul di depannya. Pangeran Suryapati tersenyum dan memandang Suliwa dengan mata yang penuh harapan. Suliwa, aku telah memilihmu untuk menerima ilmu Descendria tingkat tinggi, kata Pangeran Suryapati. Ilmu ini bernama Descendria Ungu, dan hanya sedikit orang yang mampu menguasainya. Suliwa merasa terhormat dan bersemangat. Aku siap untuk menerima ilmu ini, Pangeran, kata Suliwa. Pangeran Suryapati mengangguk. Tapi, ada syarat yang harus kamu penuhi, kata Pangeran Suryapati. Kamu harus bersemedi selama 7 hari 7 malam di tempat yang sunyi dan tenang. Suliwa tidak ragu-ragu dan langsung menerima tantangan itu. Aku siap untuk melakukannya, Pangeran, kata Suliwa. Pangeran Suryapati tersenyum dan memberikan petunjuk kepada Suliwa tentang cara bersemedi dan apa yang harus dilakukan selama proses itu. Aku akan menunggumu di sini setelah 7 hari 7 malam, kata Pangeran Suryapati. Suliwa mengangguk dan langsung menuju tempat yang telah ditentukan untuk bersemedi.
Dia duduk dalam posisi yang nyaman dan memulai proses semedi, menunggu saatnya untuk menerima ilmu Descendria ungu. Selama 7 hari 7 malam, Suliwa tidak meninggalkan tempat semedi, fokus pada meditasi dan konsentrasi. Dia merasakan perubahan dalam dirinya, dan dia yakin bahwa ilmu Descendria ungu akan membantunya menjadi lebih kuat dan bijak. Tapi sudah lama ilmu itu tidak kugunakan. Aku tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun. Nyai Durgandini yang menggunakannya, Eyang. Durgandini. Pasti dia telah mencari salinan kitabku yang kusembunyikan di sebuah goa. Tapi bukan gua ini. Ilmu itu sangat jahat, Eyang. Apakah Descendria ungu akan mampu mengalahkannya? Paling tidak kamu akan mampu menghindarinya, Sulewa. Karena bisa membaca arah pukulan yang mau dilakukan. Selanjutnya adalah masalah ketangguhanmu sendiri. Hamba mengerti, Eyang. Liwa, aku akan ajarkan ilmu Descendria ungu itu lewat bayangan dalam semedimu. Maka kamu harus melakukan tapa brata selama 1 pekan di sini. Kamu sanggup? Sanggup? Sanggup, Eyang. Mungkin aku akan ke Sugalu, Tantri. Aku yakin Kakang Suliwa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting. Kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Anglingdarma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gondorukem. Kenapa Nini menyimpulkan begitu? Dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu. Dan yang terakhir, dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku. Ini sudah kelewatan. Artinya aku sudah tidak dipercaya lagi. Aku sudah dianggap seperti orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Anglingdarma. Ya sudah. Aku pamit, Tantri. Aku minta maaf. Tadi aku telah sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa. Saya semakin kenal watakmu, Nini. Selamat tinggal. Selamat jalan. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya. Mengusir anak yang tidak berdaya. Tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini. Untuk beberapa tahun ke depan, ketika nanti Wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya. Hamba bisa memahaminya, Pangeran. Ya. Lokahita. Saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan, sudah Wirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Paling tidak kepada saya. Oh iya, kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Untuk membesarkan Wirat sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Iya. Ayo, Wirat, kita mau berangkat. Kemana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat, Wirat. Boleh. Iya, boleh. Tapa beratamu sudah cukup, Dewa. Seluruh ilmu Descendria ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Liwa. Maaf, tentang apa, Yang? Kamu sekarang menjadi abdi di Kalinggapura? Pangeran dan Nurweda menawarkan kedudukan kepada hamba.
untuk nantinya sebagai Surantan. Apa pertimbanganmu menerimanya? Hamba ingin membahagiakan cucu Eyang, Galuh Parwati, kalau nantinya menjadi istri saya. Dengan menjadi Surantani, hamba akan mendapatkan santunan dan penghasilan tetap. Kamu tahu, Liwa. Suliwa membuka matanya setelah 7 hari 7 malam bersemedi. Dia merasakan kekuatan baru dalam dirinya dan merasa siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Tiba-tiba, Bongoh muncul di depannya, mendekati Suliwa dengan senyum. Suliwa tahu apa yang dimaksud oleh Bongoh ketika dia mendekati dirinya. Aku rasa sudah waktunya kita pulang, Suliwa, kata Bongoh. Kita telah lama meninggalkan Kalinggapura, dan aku yakin bahwa keluarga dan teman-teman kita sudah menantikan kita. Suliwa mengangguk, setuju dengan Bongoh. Aku juga merasa demikian, Bongoh, kata Suliwa. Aku telah menerima ilmu Desendria Ungu, dan aku siap untuk kembali ke Kalinggapura dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Bongoh tersenyum dan membantu Suliwa berdiri. Aku senang mendengarnya, Suliwa, kata Bongoh. Aku yakin bahwa kamu akan menjadi seorang yang hebat dan berguna bagi masyarakat. Suliwa dan Bongoh kemudian memulai perjalanan mereka kembali ke Kalinggapura. Mereka berjalan dengan cepat dan semangat, menantikan saat-saat mereka akan bertemu dengan keluarga dan teman-teman mereka. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga dan teman-teman kita, kata Suliwa. Aku yakin bahwa mereka akan senang melihat kita kembali. Bongoh mengangguk, tersenyum. Aku juga tidak sabar, Suliwa, kata Bongoh. Aku yakin bahwa kita akan memiliki banyak cerita untuk dibagikan ketika kita kembali ke Kalinggapura. Camkan baik-baik nasihat Liwa. Baik, Eyang. Kalau kamu mau pulang, pulang saja, Ngoh. Daripada di sini buat santapan nyamuk. Tutup mulutmu. Nanti kemasukan lalat, Ngoh. Kok Tuan tahu kalau saya ingin pulang? Kamu harus berpikir 100 kali. Sekarang kamu menyesalkan? Kalau di rumah kan masih bisa ketemu gadis-gadis cantik. Apalagi kalau kalian Tantri dan Galuh Parwati tandang ke rumah. Kok Tuan tahu seluruh isi hati saya? Aku juga tahu kalau kamu mau pinjam uang untuk melamar Marsiem, nanti kalau sudah sampai di Kalinggapura, iya kan? Malu aku. Ya sudah, Ngoh. Siapkan semua barang-barang. Pulang? Kita pulang nanti sore. Ayo cepat ya pulang. Sudah, cepat sana. Ayo. Maaf Tuan, sudah mau tutup? Mau tutup? Ya, permisi. Maaf Tuan, sudah mau tutup? Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup.
Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan... Aku bisa marah. Maaf Tuan. Iya, ampun Tuan. Iya. Sini. Iya Tuan. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Ampun Tuan, kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuan. Ya sudah sana. Iya Tuhan. Daneswara, Kilegawa, dan Brangaswaja berdiri di hadapan rakyat Kalinggapura, menunggu nasib mereka yang akan ditentukan oleh Pangeran Danurwenda. Pangeran Danurwenda berdiri di atas panggung, memandang ketiga orang itu dengan mata yang penuh kebencian. Rakyat Kalinggapura, hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan keadilan, kata Pangeran Danurwenda. Ketiga orang ini telah melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni, dan mereka harus dihukum dengan berat. Daneswara, yang pandai bersilat lidah, tidak mau kalah. Pangeran Danurwenda, kami tidak bersalah, kata Daneswara. Kami hanya melakukan apa yang kami pikir benar, dan kami tidak memiliki niat untuk menyakiti rakyat Kalinggapura. Pangeran Danurwenda tidak tahan dengan kata-kata Daneswara. Cukup, kata Pangeran Danurwenda. Aku tidak ingin mendengar lagi kata-kata kamu. Kamu harus dihukum dengan berat, dan aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah lagi mengancam rakyat Kalinggapura. Pangeran Danurwenda memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Daneswara dan pengikutnya. Rakyat Kalinggapura yang marah kemudian menyerang Daneswara dan pengikutnya. Tiba-tiba, seseorang muncul dan menyelamatkan Kilegawa dan Brangaswaja. Orang itu menggunakan kemampuan yang luar biasa untuk mengalahkan pengawal Pangeran Danurwenda dan membawa Kilegawa dan Brangaswaja ke tempat yang aman. Namun, Daneswara tidak bisa lolos dari amukan massa Kalinggapura. Dia dihajar oleh rakyat yang marah, dan akhirnya tewas di tangan mereka. Pangeran Danurwenda memandang mayat Daneswara dengan puas. Keadilan telah ditegakkan, kata Pangeran Danurwenda. Rakyat Kalinggapura sekarang aman dari ancaman Daneswara dan pengikutnya. Kilegawa dan Brangaswaja, yang telah diselamatkan oleh orang misterius itu, memandang mayat Daneswara dengan campuran perasaan. Mereka tidak menyangka bahwa Daneswara akan berakhir seperti itu. Terima kasih, kata Kilegawa kepada orang misterius itu. Kamu telah menyelamatkan kami dari kematian. Orang misterius itu tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang aku pikir benar, kata orang misterius itu. Sekarang, mari kita pergi dari sini dan mencari kehidupan yang baru. Menjadikan pemuas nafsu sang Prabu. Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah saya? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan rendah. Saya perlu bicara. Sebelum ajal saya kalian renggut. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain, meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya? Yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya. Salahkah saya? Yang memberontak Kakang Giriwara, bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Penggal wanita busuk itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalinggapura. Kepindahan dia telah merusak hubungan seorang Prabu dengan putranya.
kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang. Supaya setiap hari diinjak-injak siapapun yang lewat kota Raja Kalinggapura. Akan tetap menemani Gusti. Tangkap mereka! Ampun Gusti, izinkan hamba menangkapnya. Awas, asap racun! Mengajar, kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang 1 nyawa padaku. Gangsa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendrayana ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian digiring. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian. Tapi dia menolak. Katanya, orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya. Urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kawung. Tapi aku cemas. Kalau kalian sampai dipancung, maka secepatnya aku ke Kalinggapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya. Setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai Aji Rangka Gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kamu sudah letih, Wirat. Kita istirahat dulu ya. Itu ada bilik jaga. Kita bisa minta izin kepada tukang rondanya. Tapi... Sudahlah. Ada perempuan dengan anaknya. Mana? Tuh. Jangan-jangan. Kelihatannya dia orang baik-baik. Ya. Kasihan dia. Maaf, Nyi Sanak mau cari rumah siapa? Kami kemalaman. Kalau boleh, kami ingin menumpang istirahat. Lebih baik di rumah Kilurah saja. Ya. Di sini kalau malam dingin sekali. Betul Nyi Sanak. Karsa, kamu saja yang ngantar. Ya. Barda keliling. Ya, mari. Terima kasih. Rawa Bangke itu sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawa
yang banyak dihuni buaya. Nisanak, kesana itu mau apa? Mau mencari biyung anak ini, Mbok Lurah. Oh, setahu saya, Rawa Bangkai itu hanya dihuni oleh seorang pendekar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgandini. Durgandini? Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya... Nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Nila Saroya? Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari Rawa Bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Oh, rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo silakan, Nak. Silakan makan. Kita ketemu lagi, anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan Betara Surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku, anak manis, ha? Kurang ajar. Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Minggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun? Sama orang tua kok petakilan seperti itu? Cahayu? Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini zamannya anak muda yang tampil. Joko! Gusti Prabu! Kalian pasti heran. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kubunuh saat ini, dia adalah kamu. Galuh Parwati sedang berjalan sendirian di hutan ketika tiba-tiba dia diganggu oleh para penjahat tua seperti Ki Legawa, Brangaswaja, dan seorang pendekar lain. Mereka memiliki niat jahat untuk mencelakai Galuh Parwati. Tiba-tiba, seorang pendekar bertopeng muncul dan menghalau para penjahat tersebut. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, pendekar bertopeng itu berhasil mengalahkan para penjahat dan membuat mereka tidak berani untuk menyentuh Galuh Parwati. Setelah para penjahat pergi, pendekar bertopeng itu membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya kepada Galuh Parwati. Galuh Parwati terkejut ketika melihat wajah ayahnya, sangat Empu Mahasyura, yang telah lama hilang. "Ayah!" seru Galuh Parwati dengan gembira dan haru. Sangat Empu Mahasyura tersenyum dan memeluk putrinya dengan erat. "Anakku, aku telah mencarimu kemana-mana," kata Sangat Empu Mahasyura. "Aku sangat khawatir tentang keselamatanmu." Galuh Parwati menangis dengan gembira, merasa bahagia karena telah bertemu kembali dengan ayahnya. "Aku juga sangat merindukan ayah," kata Galuh Parwati. Sangat Empu Mahasyura memandang putrinya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Aku akan selalu melindungimu, anakku," kata Sangat Empu Mahasyura. "Kita akan bersama lagi, dan aku akan memastikan bahwa kamu aman dan bahagia." Galuh Parwati tersenyum, merasa bahagia karena telah bertemu kembali dengan ayahnya. "Aku senang, ayah," kata Galuh Parwati. "Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah lagi." Sangat Empu Mahasyura tersenyum, merasa bahagia karena telah bertemu kembali dengan putrinya. "Aku juga tidak akan pernah meninggalkanmu, anakku," kata Sangat Empu Mahasyura. "Kita akan bersama selamanya." Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan banci. Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri.
Maafkan Bopona. Bopo. Mahasura, aku tidak mau berurusan dengan perguruan. Maafkan kelancangan sahabatku ini. Asal kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku. Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku. Ngerti? Aku dengar bicaramu, Mahasura. Baik. Bilang pada Durgandini. Katakan, aku mencari dia dan akan kucincang tubuhnya. Kendrena. Galuh. Bopo. Galuh. Bopo. Saya dan Kakang Suliwa mencari Bopo kemana-mana. Setelah membaca surat Bopo, Bopo sudah ketemu Biung. Belum. Galuh. Biung sudah memaafkan Bopo. Kita pulang saja ke Segalu, Po. Iya. Kali ini Bopo harus berani menemui Biungmu. Meskipun Bopo sering melihat Biungmu sedang menyapu pendopo Padepokan. Biungmu benar-benar wanita yang tegar. Semua persoalan dihadapi dengan pasrah dan berani. Akhirnya, Biungmu menemukan kemenangannya. Bopo, saya dan Biung pernah melihat topeng ini dikenakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma. Itu kenapa tadi saya memanggil Gusti Prabu? Iya, Bopo yang meminta supaya Gusti Prabu yang mengenakannya. Supaya kamu dan Suliwa mengira bahwa yang menolongmu waktu dikeroyok Citra Genji dan Ki Legawa adalah Gusti Prabu Angling Dharma. Iya, Gusti Prabu sudah tahu Bopo masih hidup. Iya, kami bahkan sering bertemu. Terakhir, Bopo merawat Gusti Prabu yang terluka parah waktu berperang melawan pemberontakan di Gondorukem. Pasti bersama Kakang Liwa kan, Bopo? Benar, anakku. Dialah yang mampu menyembuhkan luka parah yang diderita Gusti Prabu. Ternyata dia tabib muda yang sangat mumpuni. Saya benci sama Kakang Liwa. Kenapa, Galuh? Dia sengaja merahasiakan semuanya. Bahkan kami sempat bertengkar waktu itu. Saya bersikeras minta ikut. Tapi Kakang Liwa tetap melarang. Tapi Gusti Prabu sudah sembuh